Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Jumiati Hasibuan dengan NIM 12240220779 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan dan penggunaan modal dan analisis peluang pasar. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih definisi modal itu. Definisi modal adalah bentuk kekayaan berupa uang atau barang yang digunakan sebagai sumber pokok untuk berdagang, berinvestasi, atau keinginan lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau meningkatkan kekayaan. Menurut otoritas jasa keuangan, modal adalah total dana yang digunakan untuk operasional bisnis, biasanya diperoleh oleh perusahaan melalui penerbitan saham. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modal itu? Modal adalah sejumlah uang atau barang yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah usaha. Istilahnya itu modal umumnya digunakan dalam konteks bisnis, di mana setiap usaha memerlukan modal untuk mulai berjalannya usaha ini. Misalnya, jika Anda ingin memulai bisnis jualan bakso, Anda akan memerlukan modal berupa uang atau barang-barang untuk memulainya. Manfaat modal untuk usaha. Beberapa manfaat modal ini untuk usaha itu ada beberapa ya. Pertama itu pembiayaan sewa tempat. Diperlukan modal untuk membayar biaya sewa tempat usaha seperti ruko atau gedung yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua ada akuisisi bahan produksi. Modal diperlukan untuk membeli bahan produksi yang esensial bagi kelangsungan usaha. Yang ketiga, penggajian karyawan. Modal awal digunakan untuk membayar gaji karyawan saat memulai usaha, sementara keuntungan usaha kemudian dapat dipakai untuk membayar gaji. Yang keempat, simpanan dan darurat. Sebagian dari modal itu dialokasikan sebagai simpanan dalam usaha yang dapat berfungsi sebagai dana darurat pada keadaan tertentu. Di sini ada beberapa cara untuk mencari dan memperoleh modal untuk usaha, yaitu yang pertama itu menggunakan tabungan pribadi, yang kedua meminjam dari keluarga atau teman terdekat, yang ketiga menjual aset yang dimiliki, yang keempat bermitra dengan rekan bisnis, yang kelima mengajukan pinjaman di bank, yang keenam menggunakan perdanaan dari konsumen melalui pre-order, yang ketujuh yaitu menerima investasi dari investor. Di sini ada beberapa juga kesalahan umum dalam pengelolaan modal usaha. Yang pertama itu merekrut lebih banyak karyawan dari yang diperlukan. Di sini tuh memilih karyawan itu terlalu berlebihan, terlalu lebih, jadi kebanyakan begitu. Yang kedua, tidak memaksimalkan potensi karyawan. Yang ketiga, mengalihkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, kekurangan kas yang mencukupi. Yang kelima, kurangnya pencatatan keuangan yang rinci. Cara mengelola dana bisnis bagi para pemula pengusaha itu, yang pertama itu ada beberapa cara. Yang pertama itu pisahkan rekening untuk usaha Anda. Yang kedua, tetapkan akun atau dompet khusus untuk pengeluaran. Yang ketiga, buat catatan keuangan yang tertata. Yang keempat, berfokus pada satu bisnis untuk optimalitas usaha. Yang kelima, minimalkan utang. Kurangkan utang. Terus di sini saya akan menjelaskan peluang pasar. Menurut Kotler, peluang pasar merujuk pada segmen kebutuhan pembeli, di mana perusahaan dapat menjalankan kegiatan secara menguntungkan. Pritch and Robinson mendefinisikan peluang pasar sebagai usaha untuk
menganalisis dan menginterpretasikan karakteristik lingkungan serta perubahan yang terjadi di dalamnya. Melalui pemasaran, perusahaan dapat mencapai keberhasilan dengan memanfaatkan peluang pasar. Kemampuan perusahaan dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan pelanggan sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, pertumbuhan pasar di masa mendatang menjadi hal yang dikuasai bagi kesuksesan perusahaan. Menganalisis peluang pasar melibatkan penelitian terhadap faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasi bisnis perusahaan. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang tidak bisa dikontrol, sehingga perusahaan harus beradaptasi dan mengidentifikasi ancaman serta kesempatan yang ada. Bagaimana sih menganalisis potensi pasar? Yaitu menganalisis potensi pasar itu memiliki manfaat yang signifikan. Yang pertama itu memberikan dasar untuk perencanaan dan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, mengantisipasi dampak lingkungan yang mungkin mempengaruhi perilaku konsumen di masa depan. Yang ketiga, menyelidiki tren masyarakat yang akan datang untuk menginspirasi inovasi dan strategi baru. Memahami prospek pasar merupakan suatu kegiatan krusial untuk menilai potensi pemasaran suatu produk serta memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Potensi pasar dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi, budaya dan agama. Hal-hal yang perlu dipahami saat menganalisis pasar yaitu meliputi potensi pembeli untuk produk. Yang kedua itu kemampuan dalam motivasi dan public speaking yang dapat mempengaruhi konsumen. Ukuran pasar yang relevan, preferensi dan perilaku konsumen. Target pasar yang spesifik, pengaruh faktor-faktor eksternal pasar, serta analisis pesaing dan potensi pesaing masa depan. Di sini tuh di peluang pasar itu ada evaluasi aspek penting dalam menilai peluang pasar. Yang pertama itu penelusuran lingkungan dan persaingan. Yang kedua, pemahaman terhadap pelanggan. Yang ketiga, pemilihan segmen pasar. Menganalisis lingkungan dan pesaing itu merupakan langkah penting dalam memahami peluang dan tantangan jangka panjang dalam pemasaran. Hal ini melibatkan pemantauan dan analisis tren luas dalam lingkungan ekonomi dan sosial, serta dinamika industri dan perubahan strategi persaingan. Dalam konteks dinamika industri, penting untuk memperhatikan bagaimana pola persaingan dapat berubah seiring dengan perkembangan industri atau produk melalui berbagai tahap siklus hidupnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang modal. Di mana itu modal itu salah satu bahan atau diumpamakan sebagai uang atau dana untuk memulai usaha. Dan bagaimana sih peluang pasar itu? Jadi apabila ada kata yang salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.